Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamat. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita beberapa soalnya. Kemarin yang terakhir. Ada yang nyatet nggak? 166 ya, babnya ya. Baik. 166. Kita sudah membahas bab yang ke 166 pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan bab yang ke 166. Babun idza lam yatakallam mil kabiru hal lil asghar an yatakallam. Bab tentang apakah apabila senior tidak berbicara, apakah boleh junior berbicara? Ini adab ya. Nah, karena kita kan belajar kitab Al-Adabul Mufrad. Bab apabila senior tidak berbicara, boleh tidak junior berbicara? Di dalam pembahasan bab ini, penulis kitab Imam Al-Bukhari mendatangkan hadis yang ke 360. Dan hadis ini derajatnya sahih karena ternyata terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Adab, Babu Ikramil Kabir, bab tentang menghormati dan memuliakan senior. Juga hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab tentang sifatul mu'minin, sifatul munafiqin wa ahkamihim, sifat orang munafik dan hukum terhadap mereka, babu mathalil mu'min mathalil nikhlah, yakni mathalul mu'min mathalul nikhlah, bahwasanya perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan kurma, yaitu buah kurma atau pohon kurma. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa kata Imam Bukhari, hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala, kata Ubaidillah, hadatsani Nafi', telah menceritakan kepadaku Nafi' an Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar dia berkata. Nafi' adalah maula Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, kata Rasul, akhbiruni bisyajaratin, kabarkan kepada aku tentang satu pohon. Jadi Rasul pernah meminta kepada para sahabatnya suruh memberitahukan satu pohon. Masaluha masalul muslim, yang mana perumpamaan pohon itu seperti perumpamaan seorang muslim. Tu'ti ukulaha kulahin, yang mana ya kamu dapat mendatangkan ya ukulaha, yakni buah-buahannya, ya kulahin, setiap saat, ya tu'ti ukulaha kulahin, yang mana kamu dapat memberikan buah-buahannya, yakni kulahin, setiap waktu, bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya. La tahutu waraqaha, dan pohon tersebut la tahutu waraqaha, tidak menggugurkan daunnya
artinya daunnya nggak gugur. Daunnya kuat, tidak berguguran. Maka ketika ditanya seperti ini dan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Nabi, lalu apa kata Ibnu Umar ketika ditanya dengan pertanyaan ini? Fawaqa'a fi nafsi an-nakhlatu. Ya, menurut prasangka diriku ini pasti pohon kurma. Tapi Ibnu Umar nggak berani ngomong. Ibnu Umar nggak berani ngomong. Kenapa? Karena di sana banyak para senior. Beliau nggak berani ngomong di hadapan para senior karena beliau adalah junior. Inilah bab yang kita bahas ya. Yaitu bab tentang apabila para senior tidak berbicara, boleh enggak yakni junior berbicara. Di sini Ibnu Umar nggak berani berbicara karena dia di hadapan para senior. Rasul bertanya di hadapan sahabat Nabi yang senior dan sahabat Nabi yang junior. Dan Ibnu Umar junior. Dan ketika ditanya seperti ini, Ibnu Umar sebenarnya punya jawaban. Kata beliau, pohon yang seperti ini pasti pohon kurma. Namun kata beliau, apa? Fakarihtu an atakallam. Aku nggak suka untuk menjawab. Aku nggak suka untuk berbicara, menjawab pertanyaan Rasulullah. Kenapa? Ya, sama Abu Bakar wa Umaru radhiyallahu anhum. Di sana ada senior kami, ada Abu Bakar, ada Umar. Nggak pantaslah saya menjawab. Karena di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar. Ya, falamma ya lam yatakallama, maka ketika keduanya tidak berbicara, yakni Abu Bakar tidak berbicara, Umar tidak berbicara, qala Nabi SAW, Nabi SAW langsung menjawab sendiri. Kata Nabi, hiya an-nakhlatu, dia adalah nakhlah, yakni pohon kurma. Nah, ketika sudah beres apa? Falamma kharajtu ma'a abi. Ibnu Umar ini anaknya Umar. Ibnu Umar tidak berani bicara, di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar. Umar bapaknya. Nah, ketika keluar Ibnu Umar dengan Umar, aku berkata, ya abati, wahai ayahku, waqa'a fin nafsi an-nakhlah. Sebenarnya tadi aku ingin jawab bahwa pohon itu adalah an-nakhlah, itu pohon kurma. Begitu. Qala, kata Umar, ma mana'aka an taqulaha? Apa gerangan yang menghalangi kamu untuk mengatakannya? Lau kunta qultaha, kalau tadi kamu sudah ngomong tadi, jawab begitu, karena ahaba ilayya, tentu lebih aku sukai min kanda wa kanda, daripada kayak begini nih, kamu bisik-bisik di belakang. Mendingan tadi waktu kamu tanya, kamu harus bicara. Qala, kata Ibnu Umar, ma mana'ani ila ya lam aroka. Tidak ada yang menghalangi aku kecuali lam aroka. Ya, yakni ya, kecuali aku tidak melihatmu. Artinya ya wala Abu Bakar, dan tidak pula Abu Bakar, takalam tuma, engkau berdua berbicara pakar itu, maka aku tidak suka, aku enggak enak begitu. Nah, dari penjelasan ini kita lihat bahwasanya anak muda zaman dahulu itu tawadu, anak muda zaman dahulu rendah hati. Padahal mereka memiliki pengetahuan yang juga tidak kalah hebatnya. Mereka punya pengetahuan, tetapi mereka memiliki adab yang luar biasa. Ketika di sana ada para senior, mereka berusaha untuk apa? Untuk tidak menjawab. Karena dia tahu bahwa di sana ada para senior. Dia tahu bahwa di sana ada orang yang lebih paham daripada dia. Makanya dia menahan diri untuk tidak berbicara. Ini sesuatu yang luar biasa dari adab mereka. Oleh karena itu, maka apa fikih dari hadis ini atau faedahnya? Yustahabu lil alim, maka disukai bagi ahli ilmu an yuwajjihas su'al, untuk mengarahkan pertanyaan ila ashabihi, kepada teman-temannya, hatta yakhtabiro, sehingga dia dapat menguji afhamahu, pemahaman-pemahaman mereka, wa ya'rifa, dan juga dia dapat mengetahui mablagu afkarihim, apa yang sudah sampai dari pemikiran mereka, wa bu'da andorihim, dan juga cara pandang mereka yang cukup jauh. Jadi ini namanya orang alim menguji
kehebatan murid-muridnya, kehebatan sahabat-sahabatnya. Dan ini dibolehkan. Memuji seperti ini dalam rangka untuk membaca seberapa hebat yakni murid-muridnya, seberapa hebat sahabat-sahabatnya memiliki kemampuan. Ini adalah faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, fihi darbul amsal wal asbah li ziyadatil ifham wa tarsikhil ma'ani fil adhan. Di dalam hadis tersebut itu ada darbul amsal, membuat perumpamaan-perumpamaan. Masalul mukmin, masalul nakhlah. Perumpamaan seorang muslim adalah seperti nakhlah, seperti pohon kurma. Kalau di Indonesia, pohon yang dianggap serbaguna pohon apa? Pohon kelapa ya? Di Indonesia. Kalau di Arab Saudi pohon kurma. Makanya lambang pramuka di Indonesia kan apa? Pohon kelapa. Lambang pramuka di Saudi Arabia apa? Pohon kurma. Dan luasnya atau luar biasanya pohon kurma bisa kita lihat sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Jadi di dalam hadis tersebut ada darbul amsal, yaitu membuat perumpamaan, wal asbah penyerupaan, di ziyadatil ifham untuk menambah pemahaman, wa tarsikhil mahani dan kedalaman makna fil adhan pada hati-hati mereka atau pada diri-diri mereka. Jadi perlu yakni membuat perumpamaan-perumpamaan, perlu membuat penyerupaan dan kesepadanan dalam rangka untuk menambahkan pemahaman dan juga memperdalam makna-makna. Yang ketiga, wa fihi isyaratun ila anna tasbihal syai' bisyai'. Di dalam hadis tersebut memberikan isyarat bahwa menyerupakan sesuatu dengan sesuatu la yaljamu an yakuna nadir min jami'il wujuh. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu tidak mesti bahwa penyerupaannya adalah dari seluruh sisi, tidak. Mungkin menyerupakannya hanya sebagian sisi. Ya, pohon kurma itu adalah pohon yang menghasilkan buah-buahan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Pohon kurma itu enggak tercium baunya, tapi manis rasanya. Pohon kurma itu adalah pohon yang daun-daunnya tidak mudah berguguran. Ya, pohon kurma itu seperti itu. Dan pohon kurma itu tidak bisa menghasilkan buah kecuali kalau diserbukan oleh kita, dikawinkan oleh kita. Jadi kurma itu kalau kita nggak kawinkan, itu nggak bakal berbuah. Itu pohon kurma. Pohon kurma itu apabila dicampur dengan air susu kambing, ya, susu kambing dan juga daging, ya, dengan daging kambing, maka itu dapat menjadikan stamina semakin hebat. Ya, kemudian kurma itu adalah apabila dia berupa kurma ajwa dengan 7 butirnya yang kita makan tiap pagi hari, apalagi nanti pas saatnya kita sahur dengan 7 kurma, maka itu dapat menolak sihir yang ada pada diri kita, yakni sihir yang dilancarkan kepada diri kita, bahkan dapat yakni mencegah terkena sihir. Jadi banyak sekali faedah dari pohon kurma seperti yang diterangkan di banyak riwayat tentang keutamaan kurma. Selanjutnya, kemudian yang keempat, wa fihi anal alimal kabir qad yakfa alaihi ba'du ma yudrikuhu shaghir. Yang keempat ini jadi dalil bahwa terkadang ahli ilmu yang senior yang kahot, yang mungkin lebih hebat, ya, kualitasnya terkadang tidak tahu sesuatu yang oleh ahli ilmu yang junior malah tahu. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Terkadang, ya, senior tidak mengetahui, tapi junior mengetahui. Terkadang, walaupun umumnya tentu yang senior lebih banyak mengetahui daripada yang junior. Yang senior umumnya mengetahui daripada yang junior. Namun terkadang ada sesuatu yang tersembunyi bagi senior
namun diketahui oleh junior. Yang kelima, wa fihi tawqirul kabir kama yatarassahu min fi'li ibn Umar. Padanya ada tawqirul kabir, yakni bahwa menghormati senior sebagaimana yang sudah dilakukan dari perbuatan Ibnu Umar. Tampak dari perbuatan Ibnu Umar bagaimana Ibnu Umar berusaha untuk apa? Berusaha untuk menghormati senior. Di sana ada Abu Bakar Siddiq, ada bapaknya Umar bin Khattab. Apalagi Rasul pernah berkata, "Idza tafaqqa Abu Bakar wa Umar ma khalaftuhuma." Apabila Abu Bakar dan Umar yakni sepakat ma khalaftuhuma, kata Rasul, aku tidak akan menyelisihi keduanya, begitu. Jadi kalau Abu Bakar sepakat, Umar sepakat, aku tidak akan menyelisihi keduanya. Itu yang dikatakan oleh yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Umar sangat hormat kepada Abu Bakar, kepada Umar, sehingga dia tidak mau berbicara ketika keduanya tidak berbicara. Dulu pernah kejadian Nabi kita yang mulia itu sholat duhur, sholatnya cuma 2 rakaat. Sholat duhur 2 rakaat. Dan ketika sholat 2 rakaat itu, maka orang-orang ramai. Dan ketika itu ada seorang laki-laki namanya Khirbak. Khirbak itu waktu itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku sirotis sholatu amnasita. Apakah sholat ini dikosor amnasita ataukah engkau lupa? Ya, apakah sholat ini dikosor ataukah engkau lupa? Maka ketika ditanya seperti ini, aku sirotis sholatu amnasita, apakah yakni sholat ini dikosor ataukah engkau lupa? Maka apa yang terjadi di sini ketika ditanya seperti tadi, Rasul akhirnya melihat kepada Abu Bakar dan Umar yang waktu itu Abu Bakar dan Umar tidak berbicara. Akhirnya Rasul bertanya, apakah benar yang dikatakan oleh Dzulyadain ini, ya, yakni yang dikatakan oleh Dzulyadain ini benar apa tidak? Oleh Khirbak ini benar apa tidak? Maka akhirnya kata keduanya benar apa yang dikatakan oleh Dzulyadain, bahwa engkau memang sholat 2 rakaat. Maka ketika itu kata Rasul, kembali, mari kita kembali dan laksanakan sholat yang tertinggal 2 rakaat lagi. Itu menunjukkan bahwa terkadang junior yakni lebih mengetahui tentang urusan begini daripada yang senior. Atau terkadang junior lebih agresif memberitahukan masalah ini daripada yang senior. Dan ini pun bisa terjadi. Kemudian faedah berikutnya, tasbihun nakhla bil muslim, bahwasanya menyerupakan kurma dengan seorang muslim itu dari segi apa? Dikatakan fi kasrati khairiha, yakni dalam hal banyaknya kebaikan pada kurma. Ya, wadawami, ya, tiliha, dan kurma itu senantiasa menaunginya. Kemudian wa tibi tamariha, dan juga dari manis buahnya. Fahiya manafi'u kulluha, maka dia seluruhnya adalah kemanfaatan, khairun wa jamal, sesuatu yang lebih baik, wa jamal, dan sesuatu yang indah. Inilah keutamaan dari buah kurma yang dikatakan bahwasanya masalul muslimi masalul nakhlah, bahwasanya perumpamaan seorang mukmin adalah seperti perumpamaan pohon kurma. Dan itu menunjukkan bahwa seorang muslim yakni memiliki kemuliaan sebagaimana perumpamaan yang tadi disebutkan, dan perumpamaan itu akan semakin menguatkan yakni apa yang ada pada seorang muslim. Barakallahu. Demikian penjelasan yang diterangkan di dalam kitab ini, yaitu kitab Rasul Barad, syarah atas kitab Al-Adabil Mufrad. Selanjutnya jemaah sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-167 ya, ditulis di sini babu taswidil akabir. Bab tentang taswidil akabir, yakni maksudnya adalah bab tentang mesti menjadikan senior sebagai tokoh. Mesti menjadikan senior sebagai tokoh.
Di sini datangkan hadis yang ke 361 dan hadis ini derajatnya hasan, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya, dan ini akan datang mutawwalan dengan panjang. Dan sini kita mendatangkan sebagiannya, walaupun sebagiannya sudah cukup panjang di sini. Hadatsana Amr bin Marzuq qala hadatsana Syu'bah an Qatadah sami'tu mutarrifan an Hakim bin Qais bin Asim anna abahu awsa inda mautihi. Dikatakan bahwasanya yaitu dari Hakim bin Qais bin Asim, sesungguhnya bapaknya yaitu Qais bin Hakim awsa inda mautihi, telah berwasiat ketika kematiannya banihi kepada anak-anaknya. Faqala, maka apa wasiat dari Qais bin Asim? Dia mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasawidu akbarakum, dan angkatlah sebagai tokoh yaitu akbarakum, yaitu senior kalian. Itu menunjukkan bahwa mengangkat, menjadikan orang sebagai sayyid, sebagai tokoh, yakni diambil dari senior kalian. Jadi walaupun ada anak muda yang lebih hebat, tapi tetap bahwasanya kalau untuk menjadi pemimpin diupayakan apa? Senior kalian. Wasiatnya begitu. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasawidu akbarakum, dan yakni angkatlah senior kalian. Senior ini ada dua. Apa itu? Pertama, senior dalam ilmu agama dan senior dalam usia. Yang kedua adalah senior dalam ilmu agama meskipun muda dalam usia. Adapun senior dalam usia dan tidak memiliki kesenioran dalam ilmu, maka orang yang seperti ini tidak berhak untuk menjadi pemimpin karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Fa innal qauma, maka sesungguhnya kaum, idza sawwadu akbarahum, apabila mereka menjadikan senior mereka sebagai tokoh, sebagai pimpinan, maka khalafu abahum. Ya khalafu abahum. Maka berarti mereka telah berdiri menempati bapak-bapak mereka dalam bagusnya perbuatan. Artinya khalafu abahum, mereka sudah mewarisi bapak-bapak mereka. Wa idza sawadu asgharahum, apabila mereka mengangkat orang muda sebagai tokoh, maka azrabihim, kalau mereka mengangkat orang muda sebagai tokoh, maka azrabihim itu sama dengan mencela, mencacati, ya, meremehkan, ya, meremehkan apa? Meremehkan senior mereka, meremehkan bapak-bapak mereka. Dzalika fi aqfaihim, maka hal tersebut fi aqfaihim, yaitu ada pada kecukupan mereka. Wa alaikum bil mal, hendaklah kamu yaitu menetapi dengan harta, wastinai, dan hendaklah kamu yakni memberikan pilihan untuk membuat sesuatu yang indah. Kemudian fa innahu manbahatun lil karim, karena sesungguhnya dia adalah manbahatun lil karim, yakni menjadikannya orang yang memiliki kemuliaan, menjadikannya orang yang memiliki ketinggian, itu manbahatul karim. Kemudian dilanjutkan wa yustagna bihi, ya, anil lain, dan dicukupkan dari sesuatu yang hina. Dia cukupkan dari sesuatu yang hina. Kenapa? Karena tentu saja kita tidak butuh sesuatu yang hina. Wa iyyakum wa mas'alatan nas, hati-hati kamu dari minta-minta kepada orang. Fa innaha min akhiri kasbi rajul, karena sesungguhnya dia termasuk akhir dari usaha seseorang. Artinya orang itu minta-minta kalau darurat saja. Kalau nggak darurat nggak boleh minta-minta. Wa idza mittu, apabila aku mati, fala tanuhu, maka janganlah kamu tanuhu, janganlah kamu niyaha, yakni meratap-ratap. La tabku alayya bisya wal madah, janganlah kamu menangisi aku bisya dengan teriak-teriak, wal madhi, dan akan memuji-muji, nggak boleh. Itu termasuk niyaha. Wa niyahatu haram, dan yang namanya niyaha hukumnya haram, dan kita tidak boleh melakukan niyaha, meratap-ratap. Itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Kemudian fa innahu lam yunah ala Rasulullah, karena sesungguhnya lam yunah, tidak pernah diratapi pada diri Rasulullah. Wa idza mitu, dan apabila aku ini mati, fadfinuni, maka kuburkanlah aku di ardin,
di satu tanah, di satu negeri, la yaskuru bidafni Bakr bin Abi Wa'il, Bakr bin Wa'il, yang mana bahwasanya tidak mengetahui tentang dikuburkannya aku Bakr bin Wa'il. Ya, kenapa dikatakan seperti ini? Ya, yakni dengan kalimat yang tadi, itu menunjukkan bahwa beliau tidak mau diketahui oleh seseorang dan seseorang itu memiliki persoalan. Kemudian berikutnya, fa inni kuntu aghafiluhum fil jahiliyah. Karena sesungguhnya aku adalah aghafiluhum fil jahiliyah, yakni aku adalah orang yang telah melalaikan di antara mereka dalam urusan jahiliyah. Inilah penjelasan dari hadis yang terdapat pada kitab Al-Adab al-Mufrad, hadis yang ke-361 dari bab 167. Apa faedah dari keterangan ini? Yakni keterangan ini mengandung faedah bahwasanya fihi al-hasu ala takrimil akabir. Di dalamnya ada anjuran untuk memuliakan para senior, memuliakan para orang tua, para senior kita. Watabjilihim, ya. Kemudian anjuran untuk tabjilihim, jadi menghormati senior, memuliakan mereka. Watabjilihim. Kemudian lihamdi masluhiyatil mujtamal islami, dan memilih mereka untuk menerima tanggung jawab kepemimpinan di masyarakat Islam, wal isrofi alihi, dan juga memuliakan mereka. Jadi sepanjang ada orang-orang tua kita, yakni para senior kita, mereka senior dalam ilmu, mereka senior dalam usia, maka dahulukan mereka. Kalau ada orang yang senior dalam ilmu meskipun dia muda, bisa. Ada orang yang senior dalam usia tapi nggak senior dalam ilmu agama, maka tentu tidak dipilih. Dan kalaupun dipilih, apabila tidak ada yang sebanding dengan dia kecuali dia, maka itu pun dipilih karena tuanya usia dia. Namun yang jelas jemaah sekalian, bahwa tetap bahwa sesungguhnya ilmu adalah merupakan patokan yang utama dalam hal ini. Namun kesenioran dari segi usia itu sangat penting, seperti halnya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang sahabat Nabi yang senior dalam ilmu dan juga senior dalam usia. Kemudian fihi bayanu ahamiyatil mal, di dalamnya menjelaskan tentang pentingnya harta, wa infaqihi, dan juga pentingnya menginfakkan harta fi wujuhil khair, pada jalan-jalan kebaikan, wal hadru min maddi jadi soal amanas, dan larangan untuk mengulurkan tangan meminta-minta kepada orang-orang. Jadi kita ini harus menjadi orang yang betul-betul berupaya untuk melakukan jalan-jalan kebaikan, termasuk menginfakkan harta di jalan Allah, apalagi di bulan Ramadan nanti. Ya, ada sebuah hadis walaupun ini dhaif, tapi hadis ini ya cukup jadi motivasi. Ketika ditanya ayu sodakoti Abdul, sodakah apa yang paling Abdul, dikatakan Abdul sodakotun di Ramadan. Sodakah yang paling Abdul adalah sodakah di bulan Ramadan. Walaupun riwayat ini lemah, namun riwayat ini telah menjadi contoh atas riwayat-riwayat yang lain. Ada juga riwayat yang lemah yang lainnya, namun itu bisa diambil pelajaran. Apa itu? Yaitu bahwa Nabi kita yang mulia, idza ja'a Ramadan, apabila datang Ramadan, idza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan, apa katanya? Atlaqa kulla asir. Setiap orang yang dipenjara dilepaskan, ya, yang tawanan dilepaskan. Kemudian yakni wa a'ta kulla sa'il, dan setiap yang meminta-minta dikasih. Makanya ini menunjukkan bahwa kita harus banyak berbuat kebaikan dengan sebab tadi. Kemudian fihi al-man'u 'anil buka bisaut 'alal mayit li'annahu didu sunnah an-nabawiyyah. Di dalam hadis tersebut al-man'u, ya, 'anil buka'i bisaut, larangan menangis dengan mengeluarkan suara, meratapi 'alal mayit, kepada mayit. Ya, li'annahu didu sunnah an-nabawiyyah, karena dia bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.